coding ini termasuk baru untuk yang di semua jenjang. Coding itu berhubungan dengan cara berpikir cepat. Jadi ini tentang berpikir cepat, cara cepat. Jadi bisa hubungannya sama teknologi. Tapi untuk jenjang yang di fase C kelas ini kita masih menerapkan analog, yaitu berbasis kertas, belum langsung ke komputer. Yang kita bahas awal-awal yaitu berpikir komputasional dalam masalah sehari-hari. Ada yang pernah dengar? Tapi kalau misalkan bermain game itu pernah? Hampir semua pernah. Itu salah satu dari hasil dari codingnya seperti game. Game itu kita memerintahkan apa, dia akan mengikuti. Sebenarnya di sini coding itu sebenarnya sekalian sudah menerapkan. Terus kalian kalau makan itu berproses apa enggak? Proses. Dimulai dari apa saja kalau mau makan? Ambil piring. Habis ambil piring terus? Ambil nasi terus? Ambil lauk. Terus? Sendok, yang pasti sendok atau tangan. Baru untuk kita sebelum makan berdoa dulu. Nah, itu adalah proses makan. Itu adalah sudah termasuk coding atau komputasional tadi. Jadi tata cara urutan. Jadi perintah kita kalau mau melakukan apa saja itu harus tahu urutannya itu kondisi. Nah, itu termasuk salah satu bagian dari coding. Itu nanti yang kita bahas untuk berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan yaitu mengidentifikasi masalah sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian memecahkan masalah menjadi bagian kecil, menyusun langkah logis, menyajikan solusi secara visual. Itu nanti yang kita tujuan pembelajaran kita nanti kayak gini. Nah, jadi masalah yang kita hadapi yang paling sederhana apa? Ketinggalan saku. Benar, ketinggalan saku itu termasuk masalah sehari-hari. Nah, itu adalah ketinggalan saku. Terus nanti pemecahan masalah menjadi kecil-kecil. Nah, pemecahan masalah itu kayak gimana? Nanti ada pemecahan masalah caranya gimana? Itu termasuk bagian dari dekomposisi. Kalau dekomposisi sendiri itu kalian pernah dengarkan istilah dekomposisi di matematika? Jadi bilangan bangunan datar dipecah jadi misalnya bangunan rumah itu terdiri dari bangun datar apa saja. Nah, itu kan kalau di matematika, tapi ini di masalah sehari-hari. Jadi ketinggalan nomor 1 kata Mbak Nadine. Nah, ketinggalan 1 caranya gimana? Menyiapkan dari kapan? Malam hari. Caranya minta ke orang tua. Bu, Bapak, aku minta uang saku. Buat apa? Buat besok. Keluarkan untuk besok. Jangan lupa. Nah, kayak gitu ya. Agar tidak lupa. Ini adalah kompetensinya mengenal aktivitas harian secara rutin bekerja dalam kelompok. Nanti kita akan berkelompok ya untuk pemecahan masalah kalau ada suatu masalah. Terus profil pelajar Pancasila bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir sistematis seperti komputer menyelesaikan masalah secara efisien dan logis menjadi dasar untuk belajar coding dan teknologi. Itu tadi berpikir cepat. Coding yaitu sistematik komputasional. Jadi berpikir secara cepat. Nah, itu adalah bagian dari coding. Nah, ini 4 komponen berpikir komputasional. Ini yang harus
pengenalan pola, jadi mencari urutannya, keteraturan itu dilakukan dengan apa? Nah, kayak gitu. Abstraksi memilih masalah penting, algoritma yaitu menyusun langkah-langkah logis. Nah, ini sebuah ada video. Nah, ini. Penjelasan sekilas ya. Contohnya kalau yang tadi berkomposisi dicontohkan apa tadi? Kejauh bagian menyapu ya, menyapu. Kemudian kalau pengolahan menyapu ngepel kan termasuk menyapu ngepel kebersihan. Kemudian kalau yang pengenalan pola yaitu dengan lihat secara teratur kita kalau mau sekolah jadwal ya. Itu dilakukan setiap hari, setiap pagi. Kemudian abstraksi. Kalau kita mau nulis, ya fokus nulis. Gak usah mikir pensil ini sopo sing gawe, sopo sing ngeriki. Nah, gak usah berpikir pensil ini sopo sing gawe, tapi kita harus fokus ke tugas nulis itu tadinya. Kemudian yang algoritma urut-urutan. Tadi yang dicontohkan membuat mie ya. Yang dicontohkan membuat mie. Jadi mulai merebus air, masukkan mie, udah bumbune ya. Tuh. Berikutnya ini apa ini? Yang disiapkan langkah-langkahnya, alatnya, bahannya, terus langkah-langkah. Itu kalau di komposisi cek rasa. Jadi kalau di komposisi itu mencari secara umum, bukan sedetail langkah-langkahnya bukan, tapi alatnya, bahannya, itu siapa enggak? Jadi di sini kalau mau buat nasi goreng ya fokus nasi goreng. Meskipun bahan bumbunya hampir sama, kalau membuat nasi goreng dan kue tiur pola hampir sama meskipun dasarnya berbeda. Jadi olahnya yang dikenali kalau ini. Nah, ini yang abstraksi. Ini lebih ke langkah-langkahnya. Kalau malam dapat tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Fokus berarti sudah fokus. Coba. Tepuk malam. Kami pimpin dari sini, di sini. Berdiri. Dipimpin. Tepuk apa? Serah. Terus tepuk pagi.
Nanti tulis di awal urutan perintahnya, ya. Di situ untuk yang kucingnya 27. Berapa sehingga jadi 27? Ayo. Maju. Yes, pokoknya kedua. Perwakilan kelompok 2 orang. Ayo maju. Menunjukkan hasilnya. Gak apa-apa salah, nanti diperbaikan bersama-sama. Silakan. Perhatikan semua yuk. Dari masalah pertama, membuat apa
tiga, abrasi. Ke perpus angkanya. Ada pertanyaan? Sekarang kelompok 1. Kelompok 3. Jangan ketawa. Ya. Kemudian yang ketiga, coba yang ketiga, aktivitas ketiga abrasi. Langkah ke perpus. Nah, terus kalian sini. Yang aktivitas pertama dekomposisi mempunyai jawaban yang berbeda-beda sesuai apa? Karena punya selera berbeda sendiri-sendiri. Ada pokoknya yang utama itu adalah roti dulu, isinya lapis per lapisnya itu mempunyai selera sendiri-sendiri. Kalau kelompok 1 seleranya habis roti apa tadi? Tomat. Habis roti tomat. Kalau kelompok 2 habis roti selada. Ya. Kalau kelompok 3 habis roti daging. Itu adalah selera masing-masing. Yang penting posisinya di paling bawah itu roti, paling atas roti. Karena urutannya itu mempunyai selera sendiri-sendiri. Itu adalah dekomposisi. Pokoknya yang penting hasilnya tadi burger. Karena punya selera sendiri-sendiri. Ada yang keras langsung sayur dulu, ada yang keras daging dulu. Ya itu. Kemudian untuk yang pola, ini kalau pola sudah bisa semua ya. Dari segitiga bentuk segitiganya bolak-balik. Terus ini kok ada yang kurang ya. Seharusnya langkahnya segitiganya di situ kan gini polanya. Nah, kan ini kok. Terus ini kan sudah dua. Kemudian di sini ada atas. Ini polanya. Oke, ini anak sisi kebalik ya. Tuh. Terus untuk langkah-langkah ke perpus. Langkah ke perpus yang tidak usah ada yang nggak mungkin dihitung cici loro ke apa istilahnya nggak perlu, itu kan nggak termasuk yang diperhitungkan. Yang penting dia keluar dari pintu kemudian belok kanan belok kiri itu aja ya. Lihat ada pot bunga berwarna biru itu nggak usah apa ngitung-ngitung pot barang tadi kamu nggak sempat. Oh ini kelompok 1 pot nggak usah diperhitungkan lah pot. Satu saat kalau potnya dipindah jangan potong ya. Keramiknya suatu saat keramiknya dirubah. Sepenting lurus itu keluar dari pintu kemudian belok jalan lurus sampai ujung lorong belok. Nah itu ya. Jadi yang tidak perlu diperhitungkan adalah nama barang-barang lainnya kayak pot, keramik nggak usah ya. Terus untuk langkah-langkah gajah ini tak lihat sudah berhasil. Itu ada. Jadi kesimpulannya di sini setiap kelompok mempunyai kayak
kelompok, bin, nah itu nggak usah diikutkan ya. Nah sekarang kita lanjut evaluasi individu. Sudah selesai? Gimana pembelajaran hari ini? Nah, jadi kesimpulannya di sini untuk berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari yaitu berpikir cepat. Ya, intinya di sini berpikir cepat, memecahkan masalah. Biar lebih semangat, kita terus semangat dulu sebelum diakhiri pembelajaran. Tepuk semangat. Nah, jadi ini adalah materi baru berpikir cepat dalam kehidupan sehari-hari yang tadi ada contoh-contohnya secara sederhana. Tadi saya lihat sudah senting. Hari ini nikmati pembelajarannya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan topik yang berbeda. Ya, untuk paginya dengan topik yang berbeda. Silakan di barang-barangnya dimasukkan semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi kesimpulan materi hari ini tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi pertama dekomposisi. Terus pengenalan pola, terus abrak.